kamu yang gelutnya nih. Oh, iya. Ada bekas-bekas mungkin ada. Ada banyak sih. Oh banyak sebenarnya. Cuman tertutup. Tapi kayaknya ini faktor saya menjomblo sampai saat ini. Oke. Enggak ya? Enggak ya. Ya Kalau misalnya sekeras-kerasnya cewek kalau udah bucin mah udah. oke. Enggak usah. Halo semuanya, selamat datang di podcast Polben. Bareng saya Taufik yang bakal nemenin kalian di episode kali ini. So, di episode kali ini kedatangan cewek yang luar biasa. Asik. Cewek yang spesial mungkin ya. Karena cewek ini bisa disebut berbeda dari yang lain. Dia juga yang bakalan ngewakilin Polban di Porseni nanti. Di sini ada Rusdiana atau Poy. Oke. Benar gak sih? Benar. Oke. Kita perkenalan dulu deh. Nama kamu teh siapa sebenarnya? Terus kamu teh dari jurusan apa? Terus cabur apa sih gitu. Yang kamu bakal nanti di Porseni nanti. Oke. Kesana ya? Kesana. Bebas lah, yang ini juga boleh. Oke, halo guys. Perkenalkan nama aku Rusdiana Putri Salimi. Aku dari jurusan Teknik Kimia angkatan 19. Aku di Porseni mewakili cabur karate. Cabur karate. Iya, karate. Bukan taekwondo, karate. Iya. Tapi kok agak takut ya di sini tuh sebenarnya takut disenggol dikit langsung gitu takut sebenarnya. Oke, langsung aja ya. Kenapa sih awalnya kamu tuh suka sama karate? Kenapa? Oke, awal suka karate itu karena nonton film kan, Kids Karate. Karate Kid. Ya itu maksudnya. Karate Kid. Oke, Ya, Karate Kid. Kids. Pokoknya nonton itu kayak asik banget ya, kayak bela diri gitu. Kayak jadi kayak ada kebanggaan tersendiri gitu bisa bela diri tuh. Tapi kan itu kungfu. Iya Tapi kenapa? Karena judulnya karate ya Oh, gue ikutan oke. karate aja. Oke. Terus dimulai dari SMP kan, udah masuklah ada ekskul karate karena nggak ada kungfu. Ekskul kungfu tuh jarang banget, kayaknya nggak ada deh. Iya, jarang banget. Mungkin kayak adalah klub-klub yang ya tidak tahu keberadaannya. Kalau di daerahku susah banget, tapi yang adanya karate banyaknya. Udah akhirnya ikut karate gitu. Diteruskan lah dari situ. Dilanjut karena juga pengen masuk polisi kan tadinya. Pengen masuk polisi nih. Tapi sekarang malah jadi ke kimia nih. Iya, kenapa nih? Nggak tahu aku juga. Polisi itu terinspirasi dari film Resident Evil. Ternyata kamu itu ternyata penyuka film juga ya? Iya dong. Oke. Karena pengen jadi polisi. Iya. Terus? Jadi dilanjut lah karatenya sampai sekarang. Berarti di awalnya itu kamu karate tuh SMP? Ya SMP. Dari SD tuh enggak? SD itu sebenarnya latihan mandiri aja karena kakak aku tuh karate juga. Karate juga. Jadi ikutan disuruh ikutan karate jadi latihan mandiri di rumah. Jadi pas masuk ke ekskul tuh udah ada basic gitu. Udah ada basic. Ya, kayak kuda-kuda pertama, kuda-kuda kedua kayak gitu. Oke. BTW kalau sekarang kamu sabuk apa? Sekarang sabuk coklat. Sabuk coklat. Iya. Kenapa nggak hitam? Dari coklat ke hitam. OTW. Kapan tuh rencananya kayaknya? Beres wisuda. Kenapa nggak sekarang? Karena TA. Iya. Karena TA. Oke. Kayak fokus karena sabuk hitamnya gitu. Beres wisuda OTW. Oke, OTW. Tapi kalau buat sabuk itu kalau di karate tingkatan itu gimana? Kalau nggak salah awalnya putih kan? Iya. Setelah putih apa lagi? Putih dari putih kuning. Kalau dulu kan langsung kuning hijau kan? Sekarang langsung. Dulu sekarang mah putih dari putih terus kuning strip 1, strip 2, hijau strip 1, strip 2, coklat 2 baru ke 1 terus langsung hitam. Tapi hitam ada tingkatan lagi? Ada sampai dan 10. Iya. Ternyata lebih panjang ya? Iya.
Kalau dulu berarti dari putih langsung ke apa tadi kuning ya? Berarti harus ngelewatin ujian dulu stripnya gitu. Sekarang kalau gue kan maksudnya dari pas dulu zaman dulu kan langsung aja langsung jadi, aja. jadi makanya cepet gitu. Makanya sekarang ini coklat. Oke. Tapi selama berkarate berarti dari SMP pasti udah sering ikut turnamen dong. Iya sih, karena dulu sebenarnya ikut turnamen tuh ngikut-ngikut aja gitu dari pelatih ekskul kamu ikutan ini aja, ini aja. Dulu sebenarnya kan kalau aku tuh sendiri kalau di karate tuh di komite. Komite tuh yang fighter. Fighter. Okay. Dulu tuh bukan anak komite, tapi anak kata. Nah itu, aku mau tanya bedanya itu apa tuh? Komite sama kata tuh? Kalau kata tuh lebih keindahan jurus, kalau komite itu lebih ke fighternya gitu. Oke. Kalau kata bahasa Sundanya mah gelut. Nah, gelutnya. Oke. Nah, terus ya pasti turnamen gitu. Prestasi yang pernah kamu dapat apa ya? Yang paling berkesan atau yang paling tertinggi lah mungkin. Kalau dibilang tertinggi enggak sih, cuma tapi yang paling berkesan aja ya. Yang paling berkesan itu adalah ketika aku menang juara 1 dan sekaligus juara best of the best Putri Sukabumi, Kabupaten Sukabumi. Itu dapat setelah aku tuh vakum beberapa bulan gitu. Karena ada kejadian sebelum itu tuh karena apa ya? Kenapa tuh? Sempet gimana ya? Kok jadi sedih banget. Jadi sebelum aku menang di Best of the Best itu tuh ada dulu kejadian bahwa kayak aku tuh kayak dipandang sebelah mata gitu. Oke, sebelah mata. Oke. 420. Dipandang sebelah mata. Jadi kayak pengen ada sesuatu yang bisa ngebuktiin value aku tuh gitu. Supaya gue bisa nih di bidang ini, masih kayak mandangnya sebelah mata terus gitu. Akhirnya gue tunjukin lah di acara kedaerahan sih, daerah Kabupaten Sukabumi. Akhirnya gue juara Best of the Best Putri. Nah, setelah itu gimana tuh pandangan orang-orang yang sebelah mata? Apakah jadi semuanya kebuka atau gimana tuh? Nelponin lah. Disuruh kamu ikutan ini ya. Jadi berdatangan nih. Iya. Oke, emang kayak gitu sih. Pas kalah lagi ditendang lagi. Oke. Kenapa dari sekian banyak bela diri, kenapa kamu tuh pilih karate? Kan masih ada kayak yang lain kayak taekwondo, silat dan lain sebagainya gitu. Mungkin karena basic keluarga. Maksudnya dari background keluarga aku tuh kebanyakan ikutan karate. Jadi kayak anak ayahku tuh ada 4 jadi 4 bersaudara gitu. Empat-empatnya tuh putri, maksudnya iya. Perempuan, dan cuman 1 orang doang yang nggak ikutan. Jadi ketiga anak perempuan itu ikutan karate semua, termasuk ayah aku tuh karate juga. Jadinya ya udah. Emang aja. Karena dari keturunan juga mungkin ya. Gitu. Jadi karate deh. Tapi pernah nyoba kayak bela diri lain nggak? Misalkan pengen nyobain bela diri ini nih, misalkan pengen belajar silat. Pernah. Silat dulu. Pernah silat tapi silat yang gelutnya atau yang buat keindahannya gitu? Keindahan gerakannya. Sebenarnya pengen yang keindahannya gitu. Keindahannya itu. Tapi karena silat tuh latihan yang tengah malam terus harus puasa. Oke. Gak tahu sih emang kayak cara latihannya kayak gitu atau gimana, gue nggak tahu. Cuman di daerah aku tuh latihannya kayak gitu tengah malam terus harus puasa dulu gitu kayak. Aduh, ribet banget nih. Nggak usah lah. Makanya yang gampang-gampang aja. Oke. Tapi kan padahal ada mungkin selain silat apa lagi? Atau udah silat doang? Silat doang sih. Sempat mau masuk taekwondo. Cuman kayak waktu itu kan udah masih sabuk coklat kan. Sabuk coklat kan aku pending tuh lama banget. Dari SMA kelas 11 sampai sekarang tuh sabuk coklat belum meningkat tuh. Belum meningkat karena pending terus, nggak ujian gitu. Ya udah akhirnya mau diterusin ke taekwondo tapi sayang banget. Ya udahlah, harus sabuk putih lagi. Ya udah terusin aja. Jadi di karate. Iya. Oke. Tapi kamu
Kalau yang tanding tuh apa tuh sih tadi? Komite. ya. Tapi kalau pernah ke kata gak? Awal aku kata. Oh, kawal kamu kata. Awal aku kata. Kayak pengen banget kan kalau kata tuh kayak ih bagus banget ya, kayak kelihatannya kayak seret-seret powernya ada gitu kan. Kalau komite mah lebih kayak Oh. gitu kan. Aduh kayak brutal banget nih. Oke. Terus awal-awal tuh milih si kategorinya tuh lebih mungkin divisi lah ya. Divisinya tuh divisi kata. Terus sama pelatih kamu, kamu kenapa di kata, kamu mah nggak cocok di kata. Kamu di sini. Oke. Minggu pertama nurut tuh ya di Oke, komite. minggu Terus pertama kayak minggu gitu ya. kedua gue pengen kata. Heeh. Udah pindah di kata lagi. Terus kayak Kata lagi. ditarik lagi. Tarik Akhirnya, lagi. nggak lama kemudian ditarik untuk kejuaraan gitu, kejuaraan SMP gitu ya. Disuruh masuk komite, ya udahlah akhirnya difokusin sama komite. Ya udah sampai sekarang komite. Gara-gara disuruh fokus sama satu sama pelatih. Oh, nggak bisa dua atau sebenarnya bisa dua. Sebenarnya bisa gitu, tapi kalau misalnya basicnya dari komite ke kata itu agak sulit kan. Oh, tapi kalau misalnya dari kata ke komite itu ya adalah bisa gitu. Jadi ada perbandingan. Kalau kata kan kalau misalnya dia mempelajari segala jurus gitu, jadi hafal. Jadi si powernya pun ada. Sedangkan kalau di komite itu sih gerakannya gitu-gitu aja, tapi lebih ke si power speed gitu. Oke. Jadi ya ada bedanya juga sih kata. Cuman lebih mudahnya tuh ke kata komite daripada komite ke kata gitu. Wow. Ternyata mantap ya. Tapi kepengen mah dua-duanya. Tapi Iya, ternyata bener. udah kecemplung di komite, ya udah lanjut komite. Iya. Padahal kalau dua-duanya juara misalkan kan dapat double juga ya. Iya sih sebenarnya. Tapi gimana ya, anak komite itu sebenarnya orang-orang yang malas menghafal. Oke. Kalau dari dulu tuh karate identiknya patahin kayak gitu, patahin. Kalau kamu sama ikut matahin. Ada tekniknya pernah, tapi enggak ada teknik untuk misalnya matahin leher, kayak dikasih titik-titik kelemahan manusia, kayak gitu-gitu. Gitu. Kayak dibanting segala gitu, Belajar. Kalau di komite pun ada, maksudnya nggak dibanting gitu, cuman kayak ada sih dibanting, cuman nggak sering gitu. Biasanya lebih ke tendangan, pukulan sama kalau bahasa gaulnya mah di sliding gitu. Oh, di sliding. Oke. Oke, kalau pandangan, tapi kalau kamu ini di badan kan, kalau kamu yang gelutnya nih, ada bekas-bekas mungkin ada. Ada banyak sih. Oh, banyak sebenarnya. Cuman tertutup. Oke. Nah, terus ini penasaran aja sih ya sebenarnya mah. Okay. Karena kamu cewek, terus di karate yang bagian gelutnya gitu ya, di komitenya. Terus pandangan cowok, entah teman-teman kamu gitu, teman-teman kamu atau yang cewek pun gitu, gimana tuh pandangannya? Ataupun mungkin ada yang ngedeketin kamu, pernah gak sih kejadian jadinya gak jadi karena ngelihat kamu gitu, karena takut kalau berantem takutnya. Nah, gimana tuh? Iya sih, menarik. Tapi kayaknya ini faktor saya menjomblo sampai saat ini. Oke. Ya sih, dulu tuh dari SMP, SMA tuh sebenarnya kayak agak mengganggu juga kan. Kayak pandangan orang terhadap perempuan yang ikutan bela diri itu terkadang, dia mah cowok, nggak usah Jadi disangka cowok. Iya, terus nggak usah ngedeketin ini, nanti mana ditonjok gitu. Lah, enggak ya? Enggak ya. Kalau misalnya sekeras-kerasnya cewek, kalau udah bucin mah oke. Nggak usah ditanya. Nggak usah ditanya. Udah jadi kucing. Tapi tetap disamain gitu kayak. Jadi ya udahlah. Mungkin konsekuensi gitu. Konsekuensi. Tapi ada gak yang misalkan udah mau ngedeketin tapi gak jadi? Ada. Beberapa lah. Oh, sering terjadi mungkin ya? Sering terjadi gitu. Oke. Agak menyebalkan. Ya semoga lah kedepannya ya. Nanti follow aja IG-nya dia. Poeh.hh. Oke. Kalau di turnamen lawan terberat yang pernah kamu lawan, entah di turnamen atau gimana atau latihan gitu, lawan terberat yang pernah kamu lawan? Sebenarnya kalau misalnya lawan terberat sih sebenarnya nggak ada. Menurut aku tuh bukan terberat sih, cuman ketika aku mengalami kekalahan gitu, misalnya di satu turnamen, oh ya udah berarti
misalnya pas udah tahu background dari si atlet itu kenapa gue bisa kalah, oh misalnya dia mah atlet ini oh ya udah berarti nggak apa-apa sih menang segini pun, misalnya dari turnamen itu gue dapat juara 2 atau juara 3, kayak ya udah sih, udah alhamdulillah, karena dia mah porsinya porsi atlet banget, sedangkan aku sendiri kan porsi mahasiswa atau siswa gitu kan, kayak ya udahlah, soalnya kan kita tahu sendiri Polban ya kayak iya. Ini bukan sekolah atlet gitu, jadi tidak cocok. Tidak gitu. cocok emang. Iya, jadi untuk apa ya, kayak kalau porsi atlet kan kalau misalnya kita tidur pun diatur gitu, sedangkan kalau di Polban nggak bisa diatur. Nggak bisa diatur. Praktikum juga. Ya kalau ada tugas ya harus diberesin kan. Oke. Gitu. Oke. Tapi dari kamu semenjak kamu mulai karate di SMP gitu sampai sekarang, kamu pernah ngerasa jenuh gak sih? Jenuh pasti sih pernah. Tapi cuman jenuh bukan karena jenuh karatenya, bukan. Tapi jenuh karena lingkungannya. Karena lingkungannya tuh kayak apa ya? Kayak saling berkelompok gitu, sedangkan circle-circlean gitu. Sedangkan gue kan nggak bisa kayak kelompok ini. Maksudnya gue nggak mau berkelompok gitu loh, kayak ya udah temenan aja bareng-bareng gitu. Namanya juga satu tim, tapi tetap aja kan itu mah tidak bisa dibungkiri hal tersebut tuh. Ya udah, akhirnya ya udah kayak yang buat gak nyaman, jadi kayak kelompok A ngomongin kelompok B gitu. Biasa ya cewek-cewek gibah. Apalagi cewek. Oke. Iya sih, itu yang ngebuat jenuh, kayak capek banget ya, kayak nggak fokus gitu latihannya, saling ada musuhan kayak gitu-gitu. Menyebalkan. Oh ya, aku penasaran sih sama misalkan kayak atlet-atlet gitu ya. Aku pengen nanya kayak gini. Kamu pernah cedera gitu? Pernah. Pernah. Oke, pernah. Misalkan ketika kamu cedera, tapi ternyata ada turnamen. Tapi kamu tuh nggak bisa ikutan turnamen itu karena kamu lagi cedera. Terus saya ngelihat teman-teman kamu atau yang seharusnya kayak yang kamu lawan gitu. Gimana sih rasanya ketika kamu lagi cedera jadi yang nggak bisa ikutan, tapi ternyata ngelihat mereka, jadi gimana tuh rasanya gitu? Kalau misalnya ngalamin hal itu secara kayak misalnya secara langsung gitu belum pernah. Tapi hampir. Waktu pas Porseni 2 tahun yang lalu. Oke. 2 tahun yang lalu, hamin seminggu keberangkatan tuh kan latihan bareng gitu di SC. Di SC. Terus kayak pas latihan sparring tuh. Terus pas sparring, pas moving tuh kayak loncat-loncat. Loncat-loncat. Apa sih, keseleo gitu. Terus Okay. kayak malah disangkanya tuh kayak bercanda karena mungkin aku suka bercanda. Jadi kayak cuman kayak kenapa sih nggak ada yang percaya gitu. Terus kayak pas udah ya udahlah, ini kayak sakitnya akhirnya gue nangis di situ. Baru percaya. Gitu, kayak nyebelin banget gak sih? Ya karena orang yang sering bercanda tuh kadang gak dianggap serius gitu, padahal beneran. Iya gitu. Asli. Terus kayak aku beneran. Ya udah akhirnya kayak dari situ tadinya tuh kayak dipejit sebentar sih kayaknya, dipejit sebentar tapi tidak ada pengaruh nggak ada mendingan tuh nggak ada gitu. Jadinya didiamin aja lah, terus kayak jalan tuh susah. Akhirnya beberapa hari kemudian bengkak lah, terus kayak terus kayak ditelepon lah ke pelatih, ini mah nggak bisa dipaksain. Sembuh pun kamu harus ya minimal sebulan gitu. Ya 3 bulanan lah baru bisa gitu. Seminggu lagi tertolong lah oleh corona. Terima kasih corona telah datang gitu. Jadi karena jadinya nggak jadi buat berangkat ya. Dan akhirnya ada 2 tahun lagi sekarang gitu ya di Banjarmasin lagi. Alhamdulillah kepanggil lagi. Untung belum lulus. Jadi dong. Jadi udah berangkat, asik. Oke, kita ke ini aku mau nanya, ini dipakai pada saat pertandingan. Latihan juga dipakai. Tapi ini empuk, tapi kalau ditonjok juga enak kan ya? Enak, mau coba? Enggak, jangan. Tonjokannya pasti beda kalau atlet karate. Oke, kita ke Porseni nih. Persiapan kamu buat Porseni selama ini udah ngapain aja mungkin? Udah apa persiapan Porseni sih sebenarnya latihan fisik tuh
kayak lari 12 menit minimal 12 menit karena 12 menit. karena kan selama 2 menit itu kelihatannya sebentar kan kalau misalnya di pertandingan tuh, padahal pas kita tanding tuh Capek itu banget ya. capek banget, engap banget. Kalau misalnya nggak dilatih fisik tuh bener-bener engap, terus kayak suasananya aja beda gitu, kayak Adrenalinnya beda iya, ya. beda lah, kayak lapangan kecil tuh kayak luas banget. Oh iya 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 iya. Pas udah di matras tuh, makanya harus dilatih minimal 12 menit untuk melatih pernafasan. Terus paling latihan-latihan fisik ya, basic gitu lah. Terus yang paling penting teknik sih sebenarnya, belajar teknik sama strategi. Itu yang paling sulit sebenarnya. Kemarin juga beres latihan masih sakit badannya juga, cuman ya harus tetap dilatih, ngejar apa ya, ngejar target sih 1 bulan. Target. Ditambah TA dan wow, sangat berjuang ya. Iya, BTW saya tingkat akhir. Sangat berjuang sekali ternyata ya. Betul. Gak apa-apa. Tapi selama ini kesulitan yang kamu hadapi buat persiapan porseni apa? Iya, kesulitannya pasti manajemen waktu sih. Manajemen waktu, iya. Bener-bener kayak sulit banget sih sebenarnya. Hari Kamis pun saya sidang KP. Wow, sidang KP. Dua ini guys. Terus kayak harus mempersiapkan inilah, belum tugas akhir gua penelitian belum selesai, kayak terus latihan ini, terus wah gila sih. Harus bisa manajemen waktu, tapi masih sangat sulit sih. Karena kan tidur juga nggak bisa diatur berdasarkan porsinya gitu. Jadi ya nikmatin aja. Nikmatin gitu. aja. Walaupun masih agak terombang ambing. Tapi dari persiapan itu mungkin dari kamu berapa persen nih kesiapannya? Kesiapan persen. Karena baru ya, 20%. 20%. Oke, semoga OTW 100%. Nanti setelah berangkat tuh udah siap nih. Amin. Oke, mungkin itu aja buat sekarang. Tapi sebelum itu boleh minta dukungan dong ke teman-teman Polban. Oke, aku minta dukungan dulu. Halo guys, teman-teman Polbanku tercinta. Dari semua jurusan, bukan jurusan saya bukan jurusan saya satu aja, tapi semua jurusan. Ada 10 jurusan di Polban. Tolong minta doanya. Kalau bisa minta duit. Buat tambah ya. Pokoknya doain aja untuk kita semua yang ikut mewakili Porseni Polban di Banjarmasin. Semoga semuanya lancar dan semoga Polban dapat juara umum intinya. Amin. Oke. Oh ya, sebelum itu yang ikut karate ada siapa aja? Kamu tahu nama-namanya? Ada 7 orang. Ada 7 orang. Satu komite. Aku kelas min 60, ada satu lagi kelas min 60 plus 60. Terus ada lagi satu kata. Terus sisanya komite sama kata juga. Oke. Kata bergu ada. Kata bergu. Jadi totalnya ada 7 orang. Ada 7 orang. Termasuk kamu. Iya. Cewek berapa? Cewek 3. Cewek 3, cowok 4. Asik. Oke, mungkin itu aja. Makasih Poe udah mau diundang ke sini, ke podcast ini. Oke, sama-sama. Semoga di Porseni nanti pulang-pulang bawa medali emas. Amin. Semua bukan hanya karate aja tapi semua cabur bisa dapat emas dan bisa membanggakan nama baik Polban. Oke, amin. Dan nanti kalau udah pulang dari sana kita cerita-cerita lagi gimana di sana, oke? Oke, ditunggu ya guys. Sekali lagi Instagramnya boleh? Instagramnya poe.hh. Poe.hh. Oke. Thank you Poe, and thank you semuanya. Bye.